Persija Jakarta jor-joran membeli pemain-pemain mahal. Persebaya tidak mau kalah, bersiap dengan pemain-pemain baru. Bayangkara juga tidak mau ketinggalan. Pemain-pemain lokal sudah diborong, punya kualitas dan usia yang sangat emas. Apa strategi ketiga tim ini untuk Liga 1 2020? Apakah Bali United memancing mereka untuk melakukan langkah yang sama? Kata CEO Kaco kali ini akan membahasnya. Oke guys, gue masih pegel-pegel nih karena satu dan lain hal ya. Tapi Liga 1 2020 udah berjalan dan kita bisa lihat bagaimana pemain-pemain banyak yang berpindah satu dengan yang lain. Tetapi kalau bisa gue lihat kan ini terutama kalau gue melihat ya Persija sama Bayangkara ini rekrutannya sangat-sangat dikenal oleh masyarakat ya. Dan kemarin gue sama Bayangkara bareng sama teman-teman juga menjadi MC launching mereka. Jadi sedikit berbicara tentang Bayangkara dulu. Gue baru tahu kalau ternyata Bayangkara ini adalah tim yang memang dipelopori tentunya oleh para senior-senior dari kepolisian sebelum era yang sekarang ini. Ya dulu ada namanya PS Polri kan. Kemudian waktu momen kita sedang dalam kekeosan akhirnya ada Bayangkara. Dan kemarin Pak Kapolri mengatakan bahwa Bayangkara ini akan terus diteruskan untuk bisa meneruskan juga apa yang sudah dibangun oleh para petinggi-petinggi Polri di era sebelumnya. Dan bahkan dikatakan pintu untuk mereka terbuka lebar bagi para pemain untuk bisa menyampaikan keluh kesah kepada Pak Kapolri. Dan sudah dikasih tahu juga bahwa siapapun pemain-pemain yang ada yang merupakan anggota kepolisian yang diangkat menjadi anggota kepolisian sangat terbuka untuk mendapatkan kenaikan pangkat ketika mereka membela Bayangkara FC, tentu dengan prestasi dan juga tentu dengan loyalitas yang mereka berikan. Jadi ini memang sebuah hal yang luar biasa di Bayangkara. Mereka punya kontrak profesional, tapi banyak di antara mereka juga yang diangkat menjadi anggota kepolisian. Dan mereka akan bisa mendapatkan posisi yang tepat di mana mereka tetap bisa fokus untuk bermain bola. Dan dengan prestasi mereka bisa mendapatkan kenaikan pangkat dalam karir atau profesi mereka di kepolisian. Bahkan kemarin Pak Kapolri mengatakan ini jadi penting karena gue akan bisa ngomong dengan berani nih pada saat gue terjadi komentator ya. Bahwa katanya jangan coba-coba ngatur skor pemain Bayangkara. Masa jeruk makan jeruk katanya. Dan juga jangan coba-coba berantem. Karena kalau sampai berantem terus anggota Bayangkara yang kalah pas berantem, ini namanya anggota kaleng-kaleng ini katanya. Jadi pokoknya nggak boleh ngatur skor dan nggak boleh berantem. Jadi buat utuh gede ya, suka emosi ya. Juga buat Alsan ya, buat siapa lagi nih, Argianto ya. Pokoknya lo sampai emosi-emosi di lapangan, gue tinggal bilang, hei kamu ingat kata Pak Kapolri, kaleng-kaleng berarti kau kalau berantem ya. Dan luar biasanya lagi, Bayangkara ini ternyata serius untuk berprestasi. Di voli mereka juga juara, voli putra, voli putri. Dan musim ini kayaknya mereka pengen lagi untuk bisa jadi juara di Liga 1 2020. Sadil udah ada di sana, Andik udah ada di sana, Ezekiel Nduasel ada di sana. Kemarin juga Rangga Muslim udah ada di sana. Pembeliannya ini menarik ini untuk bisa dikatakan serius sekali untuk Liga 1 2020. Dan kemarin gue juga datang, pihak sponsor juga banyak untuk bisa mensupport Bayangkara FC. Salah satu bank BUMN bahkan juga sudah menjadi sponsor di baju. Kemudian bajunya juga disponsori oleh tim produk lokal ya. Dan juga beberapa sponsor-sponsor lain. Bahkan juga dikatakan tolong
Kapolda semua juga harus mensupport kegiatan dari Bayangkara FC. Wah, betapa senangnya ini hatinya para pemain-pemain Bayangkara FC mendengar itu. Tapi gue pikir dengan Bayangkara FC merupakan bagian dari kepolisian, kalau mereka ingin menjadi seperti Bali United, menurut gue agak sulit ya. Karena gue juga nggak tahu sih secara perusahaannya bagaimana, tetapi kan ini merupakan bagian dari kepolisian. Jadi pasti berbeda strategi plannya dengan klub seperti Bali United. Bayangkara FC, gue melihat bagaimana Pak Kapolri benar-benar mengatakan bahwa Bayangkara ini menunjukkan bahwa kepolisian juga mendapatkan kebanggaan dengan prestasi yang ditorehkan oleh Bayangkara FC jika mereka memang mendapatkan penghargaan ataupun juga juara seperti yang lalu. Namanya jadi baik di mata publik bahwa polisian juga ternyata gemar berolahraga. Ini yang menjadi hal yang lebih penting bagi Bayangkara FC untuk terus bereksistensi di kancah sepak bola Indonesia. Tentunya juga dengan win-win para sponsor yang sudah mensupport mereka. Justru yang gue lihat langkah-langkahnya seperti secara strategi bisnis Bali United menurut gue adalah Persija Jakarta. Kalau secara tradisional dan sejarah klub kita nggak usah compare. Semua sudah tahu Persija Jakarta sangat jauh komparasinya dengan Bali United. Tetapi harus diingat secara prestasi untuk 2 tahun terakhir ya habis Persija Jakarta, Bali United yang jadi juara. Persija Jakarta ada di ibu kota sekarang ini. Stadionnya juga gede. Ketika kemarin prestasi mereka down, sudah tentu juga sponsorship yang mengontrak mereka musim lalu pasti sedikit banyak ada kekecewaan, karena yang diharapkan tentu ada di peringkat yang cukup lebih tinggi daripada kemarin. Nah, belajar dari situ sepertinya manajemen berusaha untuk bisa kembali meningkatkan kepercayaan Jakmania, kepercayaan sponsor, dan juga tentunya kepercayaan dari stakeholders atau para pemegang saham dari Persija Jakarta. Dan kalau kita lihat mereka mempertahankan Marco Simic. Gue tahu banget dengan prestasi yang gila-gilaan dari Simic musim lalu, dia minta harga gak murah bos, dan ternyata dipenuhi. Angkanya apakah lebih dari 1M? Menurut gue iya. Apakah lebih dari 2M? Menurut gue iya. Apakah lebih dari 3M? Menurut gue iya. Apakah lebih dari 5M? Menurut gue pasti itu yang diminta, lebih dari 5M. Tapi yang disetujui berapa? Biarlah kontrak antara Persija dan Simic yang tahu ya. Karena gue kan hanya memprediksi aja. Tapi wajar gak? Menurut gue wajar. Karena gila-gilaan Simic ini ngegolin mulu. Yang penting pesan gua, kalau Simic sampai tinggi begitu, tolonglah Riko Simanjuntak juga lah. Jangan sampai Riko ini cukup di ratusan juta. Ya para ya, Riko ini juga harus sampai MM-an lah, supaya awak juga ikut bangga. Awak butuh uang kan, nanti awak tinggal minta kan. Apa tolong bantulah aku lah. Kau kan udah banyak kali duitmu ya kan. Itu luar biasa. Jaklok, Waklok saja jadi Jaklok. Marklok pindah ke Persija. Belum lagi berita yang paling heboh adalah Evan Dimas juga ke Persija. Malah dia pindah ke Persija baru nikah. Pengen banget di Jakarta kayaknya dia. Dan yang super heboh adalah Marco Motta, pemain Juventus ya. Hah? Juventus, Roma, dan pernah 8 atau 9 klub Italia. Dan dia bermain untuk Persija. And you know what? Dia tuh fullback kanan, fullback kiri. Jarang beli marquee player yang posisinya begitu. Nah pasti ini ada langkah tertentu yang akan dilakukan oleh Persija Jakarta untuk itu semua. Launchingnya kemarin, udah kayak kalau tim luar lagi merayakan pesta kemenangan. Kemarin kalau kita lihat di TV ya, waktu launching tim mereka. So, apa nih yang menjadi rencana dari Persija Jakarta? Menurut gue yang pertama jelas mau jadi juara. Karena
gairah sepak bola di Jakarta juga sangat besar untuk timnya menjadi juara lagi. Sehingga kepercayaan dari para fans Jakmania juga kembali meningkat lagi. Yang kedua, menurut gua kayaknya Persija Jakarta dapat investor ini. Karena nggak murah itu beli pemain-pemain itu semua. Kayaknya dapat investor ini. Siapa investornya? Ya ada lah kayaknya, gua nggak tahu ini. Yang ketiga, roman-romannya mungkin juga mau IPO ini. Karena dengan IPO karena kalau untuk IPO tentu yang tadi harus mendapatkan kepercayaan publik. Publik itu siapa? Yang pertama fansnya dulu, baru yang kedua masyarakat, baru juga para stakeholders yang ada. Kayaknya mau IPO juga. Emang bisa untung? Ya udahlah, Bali United udah untung. Apalagi mungkin Persija Jakarta yang ada di pusat kota, di ibu kota. Jadi sepertinya ada langkah-langkah yang mirip dengan yang Bali United lakukan. Jersey juga sama, sekarang mereka memproduksi sendiri. Bahkan mereka juga katanya sudah akan membuka atau bahkan sudah buka official store-nya juga. Jadi ini sepertinya sebuah modeling yang sama. Yang satu di jantung pusat wisata Indonesia, yang satu di jantung pusat kota Indonesia. Itu sepertinya. Ibu kota, sementara ini masih ibu kota, tapi pokoknya jantung kota dari Indonesia, itu jantung wisata dari Indonesia. Sepertinya sama ini langkahnya. Tapi saya dengar-dengar jersinya di atas 700.000 ya. Tapi mungkin itu player issue kali. Kalau bukan player issue mungkin 400 kali, sama kayak jersey tim nasional Indonesia ya. Jadi nah, jersey Persija official jersey otentik ternyata harganya 799. Tapi sekali lagi itu yang gue baca, nggak tahu nih kalau di tokonya ya. Jadi mungkin nanti gue nanya Andika dulu lah. Tapi akhirnya produksi merek sendiri juga. Jadi ini gue melihat ada kesamaan strategi ini ya. Apalagi kalau dibilang stadionnya kan ini megah banget kan, GBK dong. Jadi kalau memang itu berhasil dilakukan, gue pikir sekali lagi kita ikut senang. Karena berarti pemain akan lebih sejahtera. Penonton juga akan lebih bergairah karena timnya juga sehat. Keadaan finansial klub akan bagus. Stakeholder akan senang. Dan akhirnya semua tim-tim sepak bola berlomba-lomba memperbaiki timnya, memperbaiki manajerial timnya supaya mendapatkan loyalitas pendukung dan juga keuntungan komersial. Jadi menurut gua itu langkah yang sedang dilakukan oleh Persija. Bagaimana dengan yang ada di Bandung? Bagaimana dengan yang ada di Jawa Timur? Pasti semua tim punya strateginya masing-masing. Nanti coba gua akan lihat apa yang sedang terjadi di Persib, apa yang sedang terjadi di Persebaya, di Arema, di Madura, dan juga apa yang terjadi di tim-tim lainnya. Karena kalau nggak gue sebut semua nanti ada yang marah lagi. Dan tim-tim lainnya. Kalau emang lo senang kalau gue mengupas yang lebih berbobot seperti ini, nanti gue bahas satu-satu. Lagi-lagi ini adalah analisa gue, jadi bukan official ya. Jadi belum tentu benar, belum tentu salah. Tapi inilah kata-kata analisa dari Valentino Jebret Simanjuntak. So, Jakmania, sudah siapkah kalian untuk Liga 1 2020? Senangkah kalian dengan langkah manajemen membeli pemain-pemain yang ada sekarang? Setujukah kalian kalau Persija misalnya akan IPO juga, akan membeli sahamnya kah kalian kalau akhirnya itu jadi? Akan membeli jersinya kah kalian kalau akhirnya sekarang jersey juga diproduksi sendiri? Ayo kita berlomba-lomba buat fans tim manapun juga mendukung langkah-langkah daripada manajerial tim yang memang ingin memajukan timnya. Tapi tentu fans pun harus diajak bicara supaya jangan semata-mata hanya keuntungan bagi pihak tertentu saja, tetapi melupakan kepentingan pendukung sejati, pendukung loyal, pendukung setia dari timnya. Karena prestasi itu penting, keuntungan itu penting, tetapi loyalitas dan juga militansi yang sportif serta kreatif dari supporter
sebenarnya itulah yang dapat juga memajukan persepak bolaan Indonesia, karena pemain juga jadi lebih bersemangat. Hey, penonton di rumah share TV juga jadi tinggi gara-gara yang nonton di stadion bernyanyi dan bersuara kencang. Juga tiket bisa mendapatkan penghasilan yang besar karena penonton penuh, maka kontribusi membeli tiket juga penting. Sponsor juga melihat berapa banyak followersnya, berapa banyak penontonnya. Maka dari itu klub, pemain, supporter, dan manajerial tim dan manajerial liga itu adalah stakeholders yang tidak dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi kacau, episode kali ini gue sudah membahas tentang Bayangkara FC yang terus menjaga nama baik Kepolisian Republik Indonesia dan juga bangsa Indonesia, serta Persija Jakarta yang sudah jor-joran, yang sudah melakukan umpan membelah lautan atau terobosan dalam langkah strategi manajerial mereka menuju Liga 1 2020. Apakah mencoba meniru Bali United atau punya strategi lain di balik itu? Patut untuk kita tunggu sepanjang liga musim ini. Kacau, bakal balik lagi. Suka gak suka, banyak atau sedikit viewersnya, yang penting gue memenuhi kuota untuk ngomong seminggu 3 kali. Kata CEO, kata COO, keresahan CEO COO. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di kacau berikutnya. Jebret.